Dia dicegat oleh 2 pengendara motor, lalu dibekap, diperkosa, lalu dibunuh. Jadi setelah dia meninggal, tempat ini masih dihuni oleh orang lain dan si orang ini sering diganggu gitu. Yang akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari kos lain. Kenapa dia bisa begitu cinta sama laki-laki ini? Tapi kemudian laki-laki ini pindah, pergi meninggalkan dia tanpa pesan. Dan dia pada saat itu sudah hamil sekitar 4 menuju 5 bulan. Namanya Sally. Karena dia nggak meninggal, dia tambah dosisnya menjadi 3 kali lipat. Akhirnya mati. Sebuah bangunan yang sudah berusia memberi pemandangan suram di sebuah sudut kota di Jawa Barat. Kosong dengan banyak ilalang di setiap jengkal tanah serta dinding bangunan yang lapuk penuh coretan. Dalam hitungan warga di sekitar, sudah lebih dari 20 tahun bangunan yang semula rumah kos itu dibiarkan terbengkalai. Tapi benarkah pernah ada peristiwa kematian tragis di sana sehingga kos-kosan megah ini ditinggalkan? Apa saja yang ditemukan Furi Harun saat melakukan penelusuran ke tempat ini? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Penelusuran sudah terasa hangat oleh hawa metafisika saat tim Ganjil Misteri dipandu Furi Harun memasuki area bangunan kosong. Kak Furi mengajak Caca, boneka arwah yang banyak menemaninya. Menelisik sisi-sisi mistik di banyak tempat. Aura yang menguar menegaskan pernah ada kehidupan kelam di tempat itu. Kekelaman yang diakibatkan oleh peristiwa tragis yang mengakibatkan kematian. Halo pemirsa Ganjil Misteri, saya Furi Harun dan kali ini saya ditemani oleh Caca, ya look tab saya. Kita sedang berada di sebuah kos-kosan terbengkalai yang berada di Bilangan, Jawa Barat yang sudah kosong sekitar 20 tahun dan pernah terjadi tragedi bunuh diri. Mari kita telusuri ada misteri apa aja di sini. Di sini ada sebuah ruangan ya. Jadi di kos-kosan ini memang seperti kontrakan, ada yang hanya kamar dan kamar mandi aja, tapi ada juga yang rumah gitu agak sedikit luas. Dulu selain terjadi bunuh diri, juga di sini konon ada perseteruan, persengketaan lalu mengakibatkan seseorang dianiaya lalu akhirnya meninggal dunia. Nah, posisi tempat yang dianiaya ada tepat di belakang saya, yaitu di dapur. Ya. Mendekati area dapur yang kotor, jiwa seperti tertindih oleh suasana yang tidak akrab. Hawa hidup yang getir terasa kuat karena konon disinilah peristiwa kematian tragis itu terjadi. Lewat ketajaman mata batinnya, Kak Furi melihat tragedi itu memang sangat memilukan. Ada sosok pria dengan kepasrahan yang menakutkan dihabisi dengan cara sadistik. Kematian
yang beraroma cinta segitiga. Kalau di sini saya melihat ada sosok laki-laki yang ditarik dari depan, terus juga ditarik sampai ke sini, dipukul kepalanya, namun dia masih dalam keadaan hidup. Pada saat dia sedang merintih, ke mulutnya disumpal, lalu kepalanya dijedukan tepat di bawah sini. Nah, di bawah sini posisi kepalanya. Pada saat dia udah disumpal terus udah dijedukan kepalanya ke sini, akhirnya temannya yang laki-laki ini juga pergi gitu, meninggalkan selama kurang lebih 2 hari, lalu kembali lagi untuk kemudian membungkus mayatnya gitu. Kemungkinan mereka memang terlibat cinta gitu ya, cinta segitiga, dan si laki-laki ini juga cemburu terhadap orang ini gitu. Kalau menurut cerita dari warga setempat, kenapa ini ditinggalkan, karena memang terlalu banyak misteri gitu. Yang awalnya mungkin ditutup-tutupi, tapi akhirnya mengganggu penghuni yang lain sehingga membawa aura-aura yang buruk. Seperti yang kita ketahui, tempat yang pernah terjadi pembunuhan atau apalagi peristiwa bunuh diri itu memang harus dibersihkan ya, dibersihkan lalu didoakan, karena cenderung akan mengundang makhluk-makhluk yang beraura negatif. Di belakang saya juga ada sebuah bangunan, dan menariknya di situ juga ada sosok kuntilanak merah ya, tepat berdiri di bawah dahan pohon. Meninggalkan area dapur yang pernah berlumur darah, ada sosok menarik yang sangat menonjol di bangunan terbengkalai itu. Kak Furi menyebutnya kuntilanak merah. Memiliki rambut sangat panjang dengan paras ayu, tapi ada luka di satu sisi pipi. Sosok ini adalah pendatang karena melihat peluang menjadi yang paling cantik di tempat itu. Tapi meski demikian, hawa amurka juga terasa besar dari sosok ini. Pemirsa ganjil, di belakang saya ada dahan pohon ya. Mungkin untuk kalian yang sensitif dan bisa melihat, ada sosok kuntilanak merah yang sebenarnya mukanya cantik ya, tapi dia seperti menyimpan kemarahan. Lalu pipi sebelah kirinya seperti ada luka, dan rambutnya itu panjang hampir 3 meter. Jadi kalau badannya di sebelah sana dekat pohon, tapi rambutnya bisa menjuntai sampai ke sini. Kalau dia sih menyampaikan sama saya, dia memang diam di sini karena tempat ini kosong dan banyak makhluk-makhluk yang negatif yang sama-sama memiliki dendam dan amarah yang belum terselesaikan. Kuntilanak merah dengan pipi terluka dalam percakapan mistik dengan Furi Harun mengaku bernama Rosmini. Tapi apa yang membuatnya masih menyimpan dendam dan kemurkaan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Si Kunti memang bukan sembarangan kuntilanak. Ia membawa aura kemarahan karena pernah mengalami peristiwa sangat menyakitkan. Namanya Rusmini, yang dalam dialog dengan Kak Furi selalu minta disebut yang paling cantik di tempat itu. Wanita dari Sukabumi ini adalah korban pemerkosaan yang diakhiri dengan pembunuhan tragis. Itu yang membuatnya ikut menjadi penghuni rumah kosong yang kadang-kadang muncul melampiaskan kemarahannya.
Baik pemirsa Ganjil, kita sedang bersama Mbak Rosmini ya, karena dia pengen dibilang cantik. Dia bilang dia yang paling cantik dari semua penghuni yang ada di sini, dan dia juga senang menampakkan diri, terutama untuk orang-orang yang memang penasaran. Rosmini asalnya dari mana? Asalnya dari Sukabumi, katanya dia kerja sebagai buruh pabrik, lalu pada saat dia pulang, dia dicegat oleh 2 pengendara motor, lalu dibekap, diperkosa, lalu dibunuh. Sebenarnya yang Rosmini marah itu adalah dia sudah memohon untuk tidak dibunuh karena dia memiliki keluarga, dia juga sudah memiliki anak. Kalau menurut Rosmini tinggal di sini karena nyaman. Karena dulu tempat terjadinya dia diperkosa lalu kemudian dibunuh itu sudah dibersihkan oleh warga setempat yang sering melihat penampakan sosok kuntilanak merah. Jadi dia membawa seperti ustadz gitu untuk mendoakan, sehingga dia tidak betah tinggal di sana. Kemudian energinya tertarik ke sini karena di sini ada tempat yang kosong dan tidak pernah didoakan. Melanjutkan penyusuran mistik, Kak Furi tertarik pada pohon besar yang juga memiliki aura negatif sangat kuat. Tapi rupanya, ajakan sosok perempuan yang mati bunuh diri jauh lebih kuat. Sehingga Furi Harun langsung menyisir kamar bekas terjadinya kematian tragis. Di belakang kita ini juga ada pohon besar dan menarik. Tapi kayaknya perempuan yang bunuh diri itu karena dari tadi kita mention dia pengen diceritain dulu kayaknya. Oke, kita ke tempat bagian perempuan bunuh diri. Baik pemirsa Ganjil, saat ini Kak Furi sedang memasuki sebuah ruangan yang mana dari tadi ada perempuan, sosok perempuan yang ingin bercerita kenapa akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dan dia masih sangat menyesal sampai dengan saat ini. Namanya Sally ya. Tapi apa sejatinya alasan Sally bunuh diri? Jangan dulu berlalu. Masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian penuh dengan kesedihan itu terjadi di kamar Sally. Ia mengalami putus asa yang sangat akut akibat laki-laki yang telah menanam benih di rahimnya pergi. Di antara keputusasaan itulah, ia meramu obat yang membuat tubuhnya tak kuat menahan ruh. Sally mati dalam dendam, yang bahkan hingga saat ini masih belum bisa dilunasi. Nah ini posisinya yang Sally sampaikan kepada saya. Dulu di sini ini adalah kasur ya, kasurnya kecil, di sini panjang. Terus dia minum seperti ramuan gitu. Ramuan saya kurang begitu paham ya isi ramuannya apa, tapi seperti soda gitu. Lalu dia masukkan beberapa butir obat. Setelah 8 jam dia nggak mati-mati, dia bilang. Dia sudah menulis surat permintaan maaf untuk keluarganya yang berada di Cianjur. Lalu juga akhirnya karena dia nggak meninggal, dia tambah dosisnya menjadi 3 kali lipat gitu. Akhirnya memang dia cuma merasa gelap dan mati gitu. Jadi dia bilang minta didoain semoga dia bisa diampuni dosanya oleh Tuhan, karena saat itu dia nggak tahu bagaimana dia harus apa yang harus dia lakukan, karena laki-laki yang menghamili dia itu tidak mau bertanggung jawab. Peristiwa bunuh diri yang menggemparkan itu terjadi pada Agustus 2001. Semula, orang-orang di sekitar rumah kos itu sudah berusaha melupakan, sehingga kehidupan di kos-kosan
masih terus berjalan. Tapi penghuni bekas kamar Sally tidak pernah tenang karena selalu diganggu oleh sesuatu yang tak dipahami logika. Tapi siapa sesungguhnya Sally itu? Kalau dia bilang dia itu sudah punya anak pada saat dia usianya 16 tahun. Diasuh oleh ibunya katanya. Lalu kemudian dia sekolah lagi dan akhirnya belajar. Dia bilang dia kuliah di salah satu fakultas dekat sini. Nah lalu dia juga tidak paham kenapa dia bisa begitu cinta sama laki-laki ini. Tapi kemudian laki-laki ini pindah dan tiba-tiba pergi meninggalkan dia tanpa pesan. Dan dia pada saat itu sudah hamil sekitar 4 menuju 5 bulan. Oke Sally, kita pengen komunikasi sebentar tapi kamu jangan serem ya, karena kita cuma mau ngobrol aja. Kalau dilihat si Sally ini cantik ya, usianya mungkin sekitar 21 sampai 22 tahun, rambutnya juga sebahu. Terus agak kurus tapi perutnya kelihatan dia sedang hamil, dan waktu itu dia pakai daster yang warnanya pink gitu. Daster warnanya pink, mukanya pucat, terus dari mulutnya mengeluarkan busa gitu. Yang ingin dia sampaikan adalah dia menyesal, dia minta maaf kepada keluarganya, dan dia juga ingin didoakan supaya bisa terbebas dan pulang ke sini. Jadi setelah dia meninggal, tempat ini masih dihuni oleh orang lain, dan si orang ini sering diganggu gitu. Sehingga muncullah rumors gitu kepada penghuni-penghuni yang lain yang akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari tempat kos lain gitu. Selain ada Sally, tidak jauh dari kamar tempat bunuh diri terjadi, ada sosok nenek bungkuk yang biasa mengganggu orang. Karakternya pengganggu karena ia termasuk yang paling sensitif, terutama pada mereka yang datang ke rumah itu dengan sikap tidak baik. Oke pemirsa, di sebelah sini juga ada tangga ya, dan ada bekas toilet. Nah di situ ada sosok. Kalau di toilet ada sosok wanita yang sedang tertunduk ya. Dia cuma bilang sakit, dan dia memegangi bagian tangan kanan dan tangan kirinya ya, yang penuh dengan darah. Lalu juga kalau di bagian tangga itu ada banyak anak kecil, mungkin sekitar 4 ya. Dan saya nggak tahu apakah anak kecil ini masih sama dengan ruangan tadi yang sebelumnya atau berbeda gitu. Tapi kalau di sini ada sosok nenek-nenek. Permisi ya Nek, kita ceritain dulu. Nah, kalau di sini ada sosok nenek-nenek ya, agak bungkuk terus pakai konde. Dia bilang kalau misalnya ada orang yang nongkrong gitu atau cuma sekedar foto-foto, karena kan tempat ini juga sudah banyak dikenal oleh orang ya, tanpa izin, tanpa permisi gitu, tidak berdoa terlebih dahulu, tidak memberikan rokok gitu atau bakar dupa, dia pasti akan mengganggu gitu. Mengganggunya dengan cara mengikuti orang tersebut sampai dengan pulang ke rumah, mungkin bisa badannya berat-berat atau juga bisa terjadi kesialan. Rumah kos-kosan itu masih menyisakan kemegahannya. Pernah ramai karena menjadi tempat kos favorit, tapi kemudian dibiarkan kosong bahkan sejak 20 tahun silam karena banyak anasir negatif yang dirasakan para penghuninya. Kini rumah megah itu berubah menjadi sarang makhluk halus yang sewaktu-waktu bisa mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.